Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba baik kelas. Sudah kau siap kau terlebih dahulu kelas ini? Ayo lanjutkan semoga dalam belajar baik ini dalam mendoakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kaca-kaca kabarnya kita bawai bunyi? Alhamdulillah itu. Minggu saya ikut kamu belajar tentang apa? Buat saya ini. Oke, yuk. Buat saya ini mau coba dibuka pai buku ini catat mawa. Tuh. Oke, minggu saya itu kan belajar tentang sastra Lampung ya. Beberapa sastra Lampung saya terdiri salah satu ini juga waktu Lampung atau Segata. Kali sini akan belajar tentang mensyukuri atau bersyukur akan keberadaan masa lalu. Baca apa? Baca ya. Jadi aku belajar tentang mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Lampung. Kaca-kaca relevannya apa yang rasa syukur? Terutama rasa syukur akan anugerah Tuhan. Ada yang bawa? Yuk, syukur terus. Menghargai keberadaan. Betul. Menghargai keberadaan ini merupakan salah satu bentuk anugerah, bentuk rasa syukur ajak aku Tuhan atas keberadaan ini bahasa Lampung. Oke, yang pertama aku belajar tentang identifikasi rasa syukur akan anugerah Tuhan berupa keberadaan bahasa Lampung. Jadi bahasa Lampung ini kan merupakan selesai anugerah terindah saya diberiku Tuhan saya Maha Esa Juk masyarakat Lampung. Nah, sebagai sanak-sanak Lampung termasuk Putih Umpo, kami perlu memahami bahwa keberadaan bahasa Lampung ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan karunia. Saya sangat berharga, saya harus kau syukuri dan jaga bersama-sama. Ketika abang menunggu keberadaan bahasa Lampung, apa sih saya terpikir ataupun terlintas di otak kalian? Ayo, ketika kita menemukan keberadaan bahasa Lampung. Oke, 1, 2. Satu, dua. Satu, dua. Ketika abang menemukan keberadaan bahasa Lampung, aku menyadari bahwa bahasa ini telah ada sejak nenek moyang bang mendiami tanah Sigiriki. Dari generasi ke generasi, bahasa Lampung terus diwariskan sebagai alat komunikasi. Saya menyatakan masyarakat Lampung. Hal ini menunjukkan bahwasanya Tuhan telah merencanakan dengan sangat baik agar setiap daerah memiliki keunikan di bahasanya masing-masing, termasuk bangsa yang mengenai bahasa Lampung. Oke, selanjutnya ialah keistimewaan bahasa Lampung dapat orang rasaku dalam kehidupan sehari-hari. Saat kamu berbicara zaman kakek dan nenek menggunakan bahasa Lampung, kamu dapat merasa bahwa pengamatan kedekatan saya berbeda dibandingkan ketika menggunakan bahasa lain. Bahasa Lampung memiliki persyaratan saya sangat kaya bagi membantu
rumah menggunakan bahasa Lampung? Itu juga. Teman-teman ini tidak mendesakan bahasa Lampung. Niku dialek apa? Dialek sisir ya? Kalau nanti dialek apa? Padut. Padut. Ya, Kubian. Kubian. Oh, ani dialek apa Kubian? Karena sisir Lampung Siska. Saya mohon. Oh, jadi Siska ini menggunakan dialek. Saya bagi dari mana dicampur ya? Oh iya. Aku boleh. Oke, jadi ini ya berarti Putih Rumus secara langsung kadu identifikasi maupun menerapkan realisasi rasa syukur akan ada Tuhan berupa keberadaan bahasa Lampung. Putih Rumus menggunakan bahasa Lampung ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks keluarga. Nah, selanjutnya materi cerita ini ialah klasifikasi rasa syukur akan anugerah Tuhan berupa bahasa Lampung. Rasa syukur kami terhadap anugerah bahasa Lampung dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, sehingga mencukup dalam besar manfaat keistimewaan bahasa itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi fungsi komunikasi, kami dapat lihat bahasanya bahasa Lampung ini memungkinkan kami menjalin hubungan seluruh jamaah keluarga di masyarakat sekitar. Contoh ini tadi kami sampaikan jamaah di jamaah di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga yang menggunakan bahasa Lampung jamaah bakni, jamaah makni, jamaah keluarga saya tadi. Nah, ketika bukan aku tidak berbicara jamaah Tuhan menggunakan bahasa Lampung, ini bakalan tercipta ikatan emosional. Saya lebih kuat bahasa ini membawa nilai-nilai kekeluargaan saya turun-temurun. Begitu ini ketika berjumpa dengan sesama di Lampung, saya di tempat saya jauh di kampung halaman, misalnya Lena atau Ani, hidup sampai ke Bandar Lampung misalnya. Nah, terus Lena sama Ani terunggah zaman apa? Iya. Susah juga sih pengeluaran tadi. Adalah bahasa kata lah. Oke, selanjutnya sebagai fungsi identitas. Jadi bahasa Lampung menjadi ciri khas saya membedakan kaum dan suku-suku lainnya di Indonesia. Ketika kamu mengaku diri sebagai ulun Lampung, tidak mau berbicara dengan bahasa Lampung, ulun lain akan lebih mudah mengenali asal daerah kamu. Contoh nih, siapa DJ saya agak mengenal diri menggunakan bahasa Lampung. What? Oke, Siska, coba Siska mengenal diri menggunakan bahasa Lampung. Siska. Oke, nah, ujung Rupako gimana ya? Coba kita lagi baca-baca aja lah ya. Coba yang satu dua tiga. Oke, selanjutnya sebagai fungsi budaya, bahasa Lampung ini menjadi ciri khas yang berbeda kaum dan suku-suku lainnya di Indonesia. Dija sana-sana kuat pandai mau apa sih? Saya ciri khas yang beda suku Lampung ini, bahasa Lampung ini suku-suku atau bahasa lain di Indonesia ini. Buat bisa membedakan ciri khas ini. Mawar. Oke, bukan kata Jadi beberapa ciri khas saya yang berbeda
poham ya suku-suku lain di Indonesia ini saya pertama bahasa Ham. Bahasa Ham selanjutnya Ham punya aksara di mana suku-suku lain di Indonesia ini mauin mempunyai aksara. Contoh ini kan terbatas beberapa aksara saya buat di suku-suku Indonesia ini termasuk aksara Lampung atau Lampung. Saya dimiliki oleh Lampung. Di ada apa sih suku-suku saya buat ataupun saya ini aksara di daerah ini. Oke, silakan. Oke. Sama ini ada apa lagi? Aduh. Nah, ini beberapa contoh daerah saya memiliki aksara. Pertama buat aksara Jawa, aksara Sunda. Ini termasuk sebagai aksara Lampung. Nah, jadi harus bangga terhadap identitas sebagai Lampung dalam identitas yang berbeda dari suku-suku lainnya. Nah, di dalam fungsi budaya bahasa Lampung ini menjadi kunci budaya memahami pelestarian berbagai tradisi leluhur, upacara-upacara adat, canggut, gawi atau berbagai ritual lainnya akan kehilangan makna jika mandapun memahami bahasa saya gunakan di dalam ini. Nah, berbagai lagu tradisional sana-sana buat saya pandai Pak. Tapi gak sih lagu tradisional yang jalan. Oke, jadi saya sendiri juga. Saya mencerminkan bahwa bahasa Lampung ini kuat dan juga fungsi budayanya. Oke, selanjutnya materi saya terakhir adalah realisasi rasa syukur akan anugerah Tuhan berupa budaya bahasa Lampung. Kembali lagi di bahasa awal tentang rasa syukur. Jadi rasa syukur saya miliki ini termasuk harus diwujudkan di dalam bentuk sikap tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Realisasi ini maknanya berupa ucapan terima kasih kepada Tuhan, lainnya lebih kepada bagaimana kita menghargai menggunakan menyelesaikan bahasa Lampung zaman sebaik ini. Oke, jadi dari beberapa pemaparan materi saya bapak jelaskan beberapa tadi, Niko akan bergambar bahwa tentang mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Lampung. Pak, akan tergambar di pikiran ketiung kok tentang rasa syukur ataupun anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa dengan bahasa Lampung. Waduh. Oke, kita kado belajar tentang identifikasi rasa syukur, selanjutnya buat klasifikasi rasa syukur. Jadi saya terakhir realisasi rasa syukur akan anugerah Tuhan berupa keberadaan bahasa Lampung. Dijak Bapak aku lanjut tugas ya Bapak tugas ini sudah. Jadi tugas ini dapat bekerjako di lambat di rumah. Tugas ini berupa esai. Tugas ini gampang berkaitan sama materi saya waktu Bapak jelaskan. Dapat ditulis di jemaah. Bapak aku tulis soal ini di Bapak tulis.
Siswa dan buku yuk, perhati kok. Catat. Jika ini alat tulis buku jawabnya di atasnya aja yuk. Yuk tulis. Nah, dapat dikerjakan yang buku di papan yuk. Baik teman depan Pak akan membahas tentang soal ini. Mau kenalan Pak tulisannya? Yuk. Tapi kita gawo, tapi aku yuk. Video ini habis belah. Video ini belah. Oke, Bapak kita gawo yuk. Mungkin dapat ditulis zaman tadi, dapat di artikel zaman ditulis yuk. Soal saya pertama, mengapa bahasa Lampung disebut sebagai pemurah Tuhan? Jelaskan alasanmu, Siska. Tulis Siska. Ada lima aku. Oke, dulu lagi. Jadi yuk. Lanjut nih, sebutkan dulu keistimewaan bahasa Lampung. Saya membuatmu bangga. Iya, dulu dan lain-lain. Oke, saya dulu. Apa cara itu mensyukuri anugerah bahasa Lampung di dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, catat. Siska, catat Siska. Lanjut catat aku. Oke, soal saya Pak. Lima. Maaf ya, ini sebagai refleksi kita evaluasi dari buku ini supaya bukti paham yang mana. Jadi saya sampaikan. Saya Bapak jelas kok perbedaan. Ayo catat Siska antara bahasa Lampung halus ke bahasa Lampung kasar. Dan ditulis. Jelas, jadi bukti jelas kok perbedaan antara bahasa Lampung saya Kambunapo Jawa teman sebaya. Ini perbedaan bahasa Lampung saya si Kambunapo Jawa Tuhan. Atau perbedaan ini kan? Ya. Oke, selain selanjutnya saya terakhir kelas terakhir. Menurut Guti, ulangnya penting gue melestarikan bahasa Lampung. Mengikat alasanmu. Lalu ditulis ini aku. Ani, lalu ditulis Ani. Siska, aduh. Lena, aduh. Oke. Mungkin nagawa pertemuan sama Shinji. Oh, iya ya. Maksudnya absen ya? Absen Pak ya? Shinji kan apa sih? Oke, gue Ani Marisa. Siska, Ani Marisa. Bagaimana Sandra? Dia menikah Pak. Niku. Jadi saya cuma